Kepolisian Daerah Bali mengerahkan 2.169 personel untuk mengamankan rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah yang waktunya berdekatan pada tahun 2026. Pengamanan dilakukan melalui operasi Ketupat Agung 2026 yang berlangsung selama 13 hari mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Hal tersebut disampaikan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya saat memimpin apel gerakan pasukan operasi Ketupat Agung 2026 di lapangan Ibtu Sutarjo, Mako Brimob Polda Bali Tohpati Denpasar, Kamis 12 Maret 2026. Kapolda menjelaskan operasi ini bertujuan menjamin keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat menjelang, saat, hingga setelah perayaan Nyepi dan Idul Fitri termasuk arus mudik dan balik lebaran. Dalam pelaksanaannya, Polda Bali mengedepankan langkah preemptif, preventif, hingga penegakan hukum secara tegas dan terukur apabila terjadi pelanggaran. Operasi ini juga melibatkan dukungan dari TNI, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Untuk menunjang pengamanan, Polda Bali menyiapkan 31 pos operasi yang terdiri dari 15 pos pengamanan, 11 pos pelayanan, dan 5 pos terpadu. Kapolda menegaskan salah satu poin atensi utama tahun ini adalah berdekatannya rangkaian kegiatan Nyepi dengan malam takbiran Idul Fitri. Rangkaian Nyepi seperti Tawur Agung Kesange, Pawai Ogoh-ogoh, dan pengerupukan yang jatuh pada 19 Maret 2026 diperkirakan berdekatan dengan malam takbiran, mengingat Idul Fitri masih menunggu penetapan resmi pemerintah yang diperkirakan jatuh pada 20 atau 21 Maret 2026. Meski demikian, berbagai pihak telah melakukan koordinasi untuk menjaga situasi tetap kondusif. Sebagai bentuk penyesuaian, pelaksanaan malam takbiran di Bali akan dilakukan secara sederhana dengan beberapa pembatasan, diantaranya takbiran dilaksanakan di masjid atau musola terdekat, tidak ada pawai kendaraan, tidak menggunakan petasan, penggunaan pengeras suara dibatasi, di mana pelaksanaan takbiran diperkirakan berlangsung pada pukul 18 hingga 21 WITA. Yang menjadi poin atensi ketika kita di Bali itu adalah rangkaian kegiatan Nyepi, yaitu tanggal 19 Maret 2026, seperti Tawur Agung, Kesange, Pawai Ogoh-ogoh, pengerupukan, dan lain sebagainya. Ini tentunya berdekatan dengan perkiraan malam takbiran. Karena sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan. Ya, antara perkiraan Hari Raya Idul Fitri diperkirakan 21 sampai 22. Yang masih menunggu petunjuk penetapan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun demikian, sudah ada seruan bersama pelaksanaan Nyepi yang bertepatan dengan malam takbiran tanggal 19, ya. Itu sudah ada solusinya dan sudah ada rapat koordinasi dengan semua stakeholder, dengan tokoh-tokoh agama. Bahkan kemarin 2 hari lalu mungkin Pak Gubernur juga melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, ya. Sehingga diharapkan pada pelaksanaannya semua tetap berjalan dengan baik dengan prinsip-prinsip saling menghargai, Pak, ya. Ya, semua tetap dilaksanakan namun dengan ada pembatasan-pembatasan. Kemudian pelaksanaan takbiran di masjid atau musola terdekat berjalan tanpa ada pawai kendaraan, tanpa petasan, tanpa pengeras suara yang berlebihan. Ini sekitar jam 6 sampai jam 21. Yang paling penting di sini adalah mengedepankan toleransi dan moderasi beragama di Bali. Selain pengamanan Hari Besar Keagamaan, Polda Bali juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemacetan lalu lintas, terutama di jalur menuju Bandara Igusti Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang Bayi. Polda Bali bersama stakeholder juga telah menyiapkan rencana kontingensi menghadapi potensi bencana alam selama masa operasi. Kapolda Bali juga menghimbau masyarakat yang akan mudik agar memperhatikan beberapa hal penting seperti memastikan rumah aman sebelum ditinggal mudik, termasuk memeriksa instalasi listrik dan kompor, memastikan kendaraan dan surat-surat lengkap sebelum melakukan perjalanan, menitipkan kendaraan atau barang berharga di kantor polisi terdekat jika diperlukan, menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, melaksanakan takbiran secara sederhana dan hikmat. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan darurat Polri di nomor 110 yang tersedia selama 24 jam jika membutuhkan bantuan. Kabar Bali Hits mengabarkan.